Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sudut Makna. Kali ini kita akan membawa tema yaitu waktu Tuhan versus waktu kita bersama dengan Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta. Halo Cinta. Pak Pendeta apa kabar? Puji Tuhan, hari ini sehat. Gimana Cinta? Sehat juga? Puji Tuhan sehat juga. Oke, baiklah. Ya. Tanpa menunggu lama lagi, Cinta mau nanya sama Pak Pendeta nih. Ya. Menurut Pak Pendeta, bedanya waktu kita sama waktu Tuhan paling kerasa di bagian mana sih? Nah, ini pertanyaan yang gampang tapi jawabannya sulit nih. Oh, ya, gimana Tetapi biasanya paling berasa itu di saat menantikan apa yang kita inginkan itu terjadi. Disitulah biasanya terasa perbedaan antara waktunya kita dan waktunya Tuhan. Gitu Cinta. Contohnya deh. Ini, kita ingin untuk mendapatkan sesuatu. Kita berdoa, kan gitu. Lalu kita berharap Tuhan segera menjawab apa yang kita minta. Tapi ketika kita tunggu, kok lama sekali, itu nggak terwujud. Nah, di situ bagian perasaannya. Kita mau menanti dengan sabar, ataukah kita bilang sama Tuhan, kok belum terjadi ya Tuhan ya? Kok apa yang saya minta belum Tuhan jawab? Di situ perbedaannya yang sekali membuat terasa di antara kita bahwa kadang-kadang apa yang kita inginkan dengan apa yang Tuhan mau seringkali berbeda. Itu Cinta. Rata-rata kebanyakan kecewa di luar ya. Pasti, karena kita kan manusia seringnya begitu. Kadang-kadang kita ingin lebih cepat dan sesuai dengan apa yang kita mau. Padahal kan harus ada waktu. Dan belum tentu juga apa yang kita minta sama Tuhan itu Tuhan berikan tepat pada waktunya. Seperti mau kita. Itu kita. Itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Pernah gak sih ngerasa pengen semuanya cepet kejadian tapi malah ketunda terus? Nah, itu sesuatu yang biasa tuh. Itu yang membuat sehingga banyak dari kita manusia ya. Manusia itu kadang-kadang ya kalau bahasa teologisnya, bahasa rohaninya bersungut-sungut. Mengeluh. Tuhan kenapa terlalu lama Tuhan jawab? Tuhan kenapa waktunya nggak pas dengan apa yang saya mau? Tuhan kenapa terlalu lama saya menunggu? Seperti itu. Jadi kita pengennya sesuai dengan maunya kita. Kadang-kadang kita maunya Tuhan besok ya. Tuhan 2 jam lagi ya. Atau Tuhan sebulan lagi ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu bahwa apa yang Tuhan rancakan belum tentu 2 jam lagi. Belum tentu seminggu lagi. Belum tentu sebulan lagi. Mungkin Tuhan bisa jawabnya sekarang waktu kita minta. Mungkin Tuhan bisa menjawabnya 6 bulan lagi. Tuhan juga mungkin bisa jawabnya setahun lagi. Kita yang pengennya cepat-cepat. Nah, itu yang seringkali menjadi kesulitan dan kendala pada diri kita masing-masing. Itu Cinta. Tapi Pak Pendeta pernah gak sih di posisi itu pengen banget? Sering saya menghadapi itu misalnya begini. Karena kita bicara misalnya di gereja ya. Di gereja ada sebuah pelayanan yang saya mau Tuhan kalau bisa ini berhasil. Dan jangan lama ya Tuhan. Karena satu, kalau tidak berhasil banyak jemaat yang akan kecewa. Yang kedua, kalau terlalu lama jemaat akan berkata, gimana sih Pak Pendeta? Kok enggak manjur doanya? Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi ada pengalaman-pengalaman dalam pelayanan. Tapi dalam pengalaman pribadi juga seperti itu. Seringkali saya berdoa misalnya atau meminta kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh minggu depan saya mau melakukan ini Tuhan. Tuhan tolong supaya bisa terjadi di minggu depan. Ternyata nggak terjadi minggu depan tuh. Dan bahkan itu tidak terwujud sama sekali. Saya menunggu sebulan juga tidak.
Di situ kadang-kadang saya belajar, oh ternyata bukan waktunya Tuhan. Gitu Cinta. Maksudnya harus sabar ya, Cik. Sabar, itu yang penting Cinta. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Oke. berikutnya. Ya. Kenapa manusia tuh maunya serba instan? Itu sifat dasar ya. Kalau kita bicara soal teologis, saya mau mengatakan mungkin karena kita manusia berdosa ya. Yang karena dosa kita kemudian tidak sabar untuk menunggu, tidak sabar untuk menanti dengan setia kapan Tuhan menjawab apa yang kita minta. Sehingga kita pengennya cepat. Kemudian yang kedua, kita selalu tergoda melihat teman kita mungkin atau sesama kita yang kita lihat, kok dia sudah ya dijawab doanya, apa yang dia minta sudah didapatkan. Sehingga kita kemudian bertanya, Tuhan kapan giliran saya? Harusnya segera Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kadang kita juga memiliki rasa iri hati di dalam kehidupan kita terhadap keberhasilan orang lain. Nah itu yang membuat sehingga kita merasa bahwa kalau lambat kita pengennya, oh Tuhan, cepat Tuhan. Pengen cepat-cepat. Itu kelemahan kita sebagai manusia biasanya di situ Cinta. Baik, berikutnya biasanya apa yang Kak Pendeta rasakan pas rencana gak jalan sesuai yang diharapkan Kak Pendeta? Kalau pengalaman saya secara pribadi sih Cinta, awalnya kan saya kecewa. Kenapa saya kecewa? Karena saya berpikir bahwa kalau misalkan apa yang saya minta Tuhan jawab tepat pada waktunya menurut saya, maka itu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi saya, bisa membuat orang lain senang, dan orang mungkin akan bisa melihat bahwa oh saya dapat dipercaya. Saya nanti berikut-berikutnya pasti akan dimintai pertolongan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Tetapi setelah pengalaman beberapa kali bahkan sering jawaban Tuhan itu tidak tepat waktunya menurut saya belajar untuk percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa saya, Tuhan pasti memberikan apa yang saya minta seturut dengan waktunya Dia. Karena kan kita seringkali diajarkan begini, kadang-kadang dalam pujian atau lagu kan kita dengar juga waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Nah, kita belajar untuk percaya bahwa betul ketika Tuhan menjawab waktunya, itu waktu yang terbaik. Dan itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Di situ pengalaman saya, Cinta. Tapi itu sering terjadi atau? Sering, bahkan sampai dengan sekarang pun saya belajar untuk itu. Untuk melihat bahwa tidak semua yang kita minta Tuhan berikan sesuai dengan waktu yang kita rencanakan. Tapi kita belajar bahwa Tuhan pasti akan memberikan sesuai dengan waktunya Tuhan. Gitu. Jadi itu kuncinya di situ dalam pengalaman saya. Kuncinya bahwa harus banyak sabar. Banyak sabar dan belajar untuk memahami rancangan Tuhan bagi kita. Kita akan belajar dari satu pengalaman ke pengalaman berikutnya. Biasanya Tuhan akan memampukan kita untuk belajar. Pengalaman pertama mungkin kita menjadi orang yang kurang sabar, pengen cepat-cepat itu. Lalu kita belajar, oh sekarang ternyata Tuhan menjawabnya lama sekali. Lalu kita minta lagi. Dan kemudian sama juga, Tuhan menjawabnya tidak sesuai dengan waktu yang kita harapkan. Tapi di situ kita belajar bahwa oh ternyata jawaban yang Tuhan berikan itu bukan menurut waktunya kita, tapi menurut waktunya Tuhan. Nah, kalau 1, 2 pengalaman kita sudah lewati, pengalaman berikutnya kita akan mulai pelan-pelan belajar bersabar dan kemudian belajar percaya bahwa kapan Tuhan menjawab, itu waktu yang terbaik dari Tuhan. Begitu Cinta. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Gimana caranya bedain antara lagi nunggu waktu Tuhan atau sebenarnya cuma takut buat memulai? Ya, dalam pengalaman saya sebagai seorang pendeta, mungkin sekarang saya karena pengalaman pelayanan saya, kemudian saya sudah berupaya untuk mencoba memahami bagaimana cara Tuhan menjawab doa saya, menjawab permintaan saya, sehingga biasanya yang saya lakukan adalah ketika saya meminta sesuatu kepada Tuhan, saya akan katakan, waktu Tuhanlah yang terbaik. Kapan Tuhan mau menjawab doa saya akan menunggu dengan setia. Hanya saya minta supaya Tuhan berikan kesabaran di dalam hati saya. Kedua, berikan keyakinan di dalam diri saya bahwa Tuhan pasti menjawab apa yang saya mintakan, apa yang saya doakan, asal saya mau setia dan tekun untuk menantikan. Begitu ketika kita belajar untuk menanti waktu Tuhan. Tadi saya begitu, Cinta, ya. Tapi Pak Pendeta pernah nggak sih ngerasa capek menunggu jawaban Tuhan? Iya, namanya manusia ya. Menunggu itu sebuah pekerjaan yang membosankan, Cinta. Jadi tidak ada satupun manusia yang saya temui ya memiliki kesabaran yang luar biasa, panjang atau sabar ketika menunggu sesuatu itu yang diharapkan datang. Tidak mudah. Kadang-kadang kita merasa kecewa, kadang-kadang kita merasa marah, kadang-kadang kita putus asa. Itu sesuatu yang natural, alamiah dari setiap pribadi manusia. Jadi kalau misalnya dikatakan atau ditanyakan apakah pernah kecewa, marah, menunggu jawaban Tuhan yang belum kunjung datang, saya pernah mengalami itu. Tapi seperti yang saya katakan tadi, pengalaman mengajarkan saya bahwa mari kita berharap dan yakin bahwa Tuhan akan menjawab apa yang kita doakan, Tuhan akan memberikan apa yang kita harapkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Jangan memaksakan waktunya kita. Itu yang saya mau katakan. Oke. Menurut Pak Pendeta, semua keterlambatan itu emang bagian dari rencana Tuhan atau enggak? Iya, itu sudah pasti. Jadi karena itulah kita selalu diajarkan untuk belajar dari pengalaman sebelumnya. Tadi saya sudah bilang, kalau pengalaman pertama Tuhan belum menjawab sesuai dengan waktunya kita, keinginan kita, mungkin Tuhan memang bukan waktu yang tepat saat itu. Jadi kita belajar untuk bersabar. Ada pengalaman yang kedua, ada pengalaman yang ketiga, dan seterusnya. Dan sepanjang kehidupan kita, Cinta, kita pasti akan terus belajar untuk menanti dengan sabar dan mengerti bahwa ini waktunya Tuhan ketika Dia menjawab. Kita tidak pernah bisa memprediksi, oh mungkin besok, minggu depan, tahun depan misalnya, tidak pernah bisa kita memiliki kepastian itu. Tapi yang pasti adalah kita diajarkan untuk bersabar saja. Kalau Tuhan sudah menjawab apa yang kita minta, di situ kita katakan itulah waktu Tuhan. Begitu. Oke. Tapi pernah nggak ada momen yang bikin Pak Pendeta sadar, oh ternyata ini waktu yang paling pas? Iya, itu saya sering kali mengalami hal itu ya, dalam pelayanan saya, di dalam keluarga saya, di dalam hubungan dengan orang lain. Misalnya, saya ambil contoh yang kecil saja ya, contoh yang kecil saja dalam pengalaman pelayanan ataupun dalam pengalaman kehidupan pribadi saya. Misalkan begini, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau melakukan sebuah pelayanan dan pelayanan ini saya mau lakukan untuk orang ini misalnya, atau jemaat A misalnya seperti itu. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan menghendaki saya melakukan hal itu, saya berencana untuk melakukannya di hari Senin, misalnya seperti itu.
Nah, dalam banyak kali pengalaman saya, ketika hari Senin itu tiba-tiba ada aja semacam gangguan lah begitu ya. Tiba-tiba saja ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Sehingga pada akhirnya hari Senin saya tidak bisa bertemu dengan orang itu. Sakit hati nggak? Enggak sih, karena di situ saya tahu, oh ternyata Tuhan belum menghendaki supaya saya bertemu di hari Senin. Rupanya kita bisa bertemunya di hari Rabu. Nah, ketika bertemunya di hari Rabu, disitulah saya mengatakan bahwa ternyata waktu Tuhan bagi saya untuk bertemu dengan orang itu adalah hari Rabu. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi dalam pengalaman seperti itu, saya mengakui bahwa waktu Tuhan disitulah. Itu contoh, salah satu contoh aja sih, Cinta. Ada banyak contoh yang lain, tapi contohnya yang sederhana. Kira-kira seperti itu. Berarti itu sering di kehidupan Pak Pendeta. Sering terjadi dalam kehidupan saya. Tapi kalau dibilang waktu Tuhan selalu tepat, menurut Pak Pendeta itu selalu enak diterima nggak buat manusia? Iya, tergantung pribadi manusia itu sendiri. Kalau kita pengennya cepat-cepat, kita nggak akan bilang itu enak gitu. Karena kita sudah kecewa duluan gitu. Tetapi kalau kita belajar untuk percaya bahwa kapanpun Tuhan menjawab waktunya, di situ kita akan berkata bahwa nyaman kok gitu, enak kok, pas gitu. Kita akan bisa berkata seperti itu. Jadi kekecewaan kita itu kita akan bisa atasi karena kita sudah meyakini bahwa bukan waktunya kita yang kita paksakan, tetapi waktunya Tuhan yang kita ikuti di situ. Oke, tapi Pak Pendeta, ini Pak Pendeta gimana sih? Kan ada orang yang sedang berdoa, terus dijawabnya tuh lama. Betul. Terus dia tuh kecewa sampai di gereja, sampai lupa sama itu. Itu gimana sih? Iya, itu berarti dia sendiri yang tidak siap dan tidak memahami bahwa seharusnya dia mengikuti waktu Tuhan, bukan memaksakan waktunya dia. Jadi kalau Tuhan kita berdoa dan Tuhan belum menjawab hari ini, jangan kita marah kepada Tuhan karena sekali lagi di awal tadi saya sudah katakan, Tuhan mungkin berkata kepada dia, bukan hari ini jawabanku, mungkin besok. Nah, kalau kemudian kita kecewanya sekarang dan kita tidak sabar menanti sampai besok, ya berarti kita tidak akan pernah bisa untuk menikmati jawaban Tuhan. Dan kita akan terus kecewa. Kemudian kekecewaan itu ya bisa berlanjut kepada tindakan. Misalnya tidak mau berdoa lagi, kemudian atau kita tidak mau ke gereja lagi misalkan, atau kita tidak mau melakukan lagi hal-hal yang baik karena kita merasa bahwa untuk apa melakukan sesuatu yang baik sementara apa yang kita minta sama Tuhan, Tuhan tidak jawab segera. Nah, itu contohnya seperti itu. Seperti buang-buang waktu. Iya, betul seperti itu. Jadi kita belajar sekali lagi, jangan memaksakan supaya Tuhan mengikuti apa keinginan kita dan waktunya kita, tapi kita harus belajar untuk mengikuti waktunya Tuhan. Gitu, Cik. Kenapa ya kita sering baru ngerti rencana Tuhan pas semuanya udah lewat? Itu sesuatu yang memang terjadi alamiah dalam kehidupan kita. Mengapa begitu? Karena sekali lagi saya mau mengatakan dari awal kita sudah penuhi pikiran kita dengan harus ikut waktu saya, Tuhan. Harus ikut waktu saya. Saya minta kalau bisa sekarang, kalau bisa besok. Jadi dalam pikiran kita dan keinginan hati kita, Tuhan harus mengikuti apa maunya kita. Padahal tidak seperti itu kan. Barusan saya bilang, kitalah yang harusnya belajar untuk memahami waktunya Tuhan. Begitu. Jujur cinta juga sering kayak begitu sih. Ya pasti ya. Nah, itu normal kan? Nah? Saya kira itu sesuatu yang normal. Bahwa kemudian kita kecewa, itu sesuatu yang normal. Karena mungkin apa yang kita minta itu sesuatu yang penting misalkan. Sesuatu yang kita sangat harap-harapkan misalnya. Jadi ketika kita tidak dipenuhi harapan kita pada saat dan waktu itu, ya kita kecewa. Jadi sama seperti misalnya begini, cinta janjian sama teman ya, kita bertemu nanti sore jam 5 misalnya seperti itu. Tapi temannya nggak datang, padahal pertemuan itu adalah pertemuan yang penting misalnya.
pasti cinta kecewa kan? Kecewa. Apa, tidak hanya kecewa tapi mungkin marah. Nah, padahal mungkin kita cinta nggak tahu kalau mengapa dia nggak datang di jam 5. Mungkin dia sedang ada kendala, ada masalah, ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa datang hari itu. Ya kira-kira seperti itu cinta ya. Oke. Gimana caranya tetap percaya sama Tuhan pas kenyataannya nggak sesuai sama doa kita? Ini sulit. Ya. Ini sulit untuk kita praktekkan secara sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita itu sulit untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa menjelaskan mengapa, misalkan saya kembali kepada contoh tadi terlambat datang temannya itu ya. Karena kita sudah terlanjur kecewa, kita sudah tidak mau menerima lagi alasan kenapa dia nggak mau datang pada saat jam janjian kita. Tapi kalau dengan Tuhan kita tidak bisa seperti itu cinta. Kalau dengan Tuhan kita harus melatih diri kita untuk percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan kedua, kita harus belajar untuk percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikannya bagi kita. Dua ini saja. Pertama, dia akan memberikan yang terbaik. Yang kedua, dia pasti akan memberikannya. Kalau ini yang menjadi keyakinan diri kita, maka kita tidak akan, kalaupun misalnya kecewa, mungkin di pengalaman-pengalaman awal. Tetapi selanjutnya kita sudah akan mengerti, oh ternyata memang bukan sekarang. Gitu. Oh ternyata mungkin besok. Gitu. Tapi kita tetap percaya bahwa itu pasti akan terjadi. Karena Tuhan bilang begini, kalau kamu meminta sesuatu kepadaku, yakin bahwa kamu akan menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Waktunya kapan? Biarkan Tuhan yang menentukan waktunya. Gitu cinta. Tapi Pak Pendeta, cinta mana ini? Ya. Kan biasanya cinta sering berdoa, tapi terkadang dikabulkan, terkadang tidak. Terus suatu saat pernah nggak terkabul. Itu cinta marah loh ya, sampai cinta kayak berhenti berdoa, sampai benar-benar menjauh dari teman-teman juga karena ngerasa terpuruk. Padahal kan waktu itu emang benar-benar pengen banget sama jawaban Tuhan. Oke, Tuhan jawab sampai saya sedih banget. Iya. Saya sering kali mengatakan begini. Tuhan akan menjawab sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Itu berarti ada perbedaan dong yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Nah, ketika Tuhan misalnya menjawab apa yang kita butuhkan, itu juga waktunya bisa berbeda-beda. Ya, gitu, bisa berbeda. Yang kita butuhkan saja Tuhan menjawabnya bisa berbeda-beda waktunya. Apalagi keinginan kita. Nah, sesuatu yang kita inginkan kan belum tentu kita butuh. Nah, kalau misalnya itu sesuatu yang kita inginkan, mungkin Tuhan akan melihat, ini hanya keinginannya saja. Karena itu belum waktunya untuk diwujudkan. Nah, ketika belum waktunya untuk diwujudkan, itu yang membuat kemudian kita kecewa. Padahal yang Tuhan lihat itu benar nggak kita butuh? Atau hanya kita sekedar menginginkan saja, sehingga Tuhan tidak menjawab pada waktu itu. Begitu cinta. Wah, cinta sangat merasa terberkati setelah apa yang Kak Pendeta jawab tadi. Nah, kita juga dapat belajar bahwa ibu tuh nggak salah. Harus banyak, harus lebih banyak sabar, lebih banyak percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan itu kita harus berlatih untuk itu. Kita harus berlatih untuk itu ya cinta ya, supaya kita bisa menjadi pribadi yang memang memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan sesuai dengan waktunya. Nah, kita udah di ujung cerita podcast. Ya. Sebelum itu kita jawab dulu Pak Pendeta, masih ingat apa enggak? Kita coba aja. Oke.
1, 2, 3. Eddie, always do the best. Yeah. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Cinta. Tuhan berkati Cinta ya. Terima kasih.